Tanda yang pertama, ketika dia melakukan ibadah atau amal soleh itu, jika sendirian sama jika dia bersama orang lain, Pak. Jadi kalau dia melakukan ibadah sendirian, sama seperti itulah dia melakukan ibadahnya dengan jika dia melakukannya bersama-sama orang lain. Contohnya sholat. Sholat berjamaah di masjid, ya memang begitu. Sholat di rumah nggak ada orang, ya memang begitu. Jadi amale itu sama, antara sendirian dengan dilihat orang sama, podo. Nah, ini merupakan tanda pertama, insya Allah kita ikhlas lillahi ta'ala. Kalau seandainya kalau kelihatan orang kita sholate suwe, ning nek sendirian sholate cepet kilat. Nah ini kan berarti ada sesuatu, Pak. Gini buatan Pak. Kalau di masjid, sholat sunat di masjid atau apa begitu, 2 rakaat itu 3 menit utawa 4 menit. Ning nek kita di rumah sendirian, jangankan sholat 2 rakaat, sholat 4 rakaat saja mung 2 menit utawa 3 menit kilat. Nah ini berarti keikhlasannya perlu dibenahi, keikhlasannya perlu diperbaiki. Kemudian tanda yang kedua, Pak, ikhlas atau tidaknya itu adalah sama saja, hatinya ini sama saja. Baik ada orang yang memuji, ngalem, atau ada orang yang mencela atau modo. Ada orang yang mencela, ada orang yang memuji, sama. Nah, itu merupakan tanda keikhlasan yang kedua. Kalau seandainya kita, Bapak Ibu saya hormati, beramal soleh, kalau ada orang yang memuji, kita semangat, rajin. Tapi giliran ada orang yang mencela, ada orang yang nyacat, ada orang yang modo, terus langsung kita ngambek, kita berhenti, tidak melakukan lagi. Nah ini berarti tanda bahwa keikhlasan orang tersebut harus diperbaiki. Sebab ketika ada orang yang memuji-muji, ngalem-ngalem gitu, wah semangatnya luar biasa. Tapi ketika ada orang yang mencela, nyacat, modo, dia ngambek, berhenti, tidak mau melakukan lagi. Ini kan tanda yang kedua bahwa keikhlasannya itu harus diperbaiki. Kemudian tanda yang ketiga, Bapak Ibu yang saya hormati, tanda yang ketiga adalah ketika ada orang yang lebih baik dari dia senang, Pak. Senang. Kalau ada orang yang lebih baik dari dia datang, dia senang. Alhamdulillah, ada bapak itu, ada ibu itu, ada lek itu, ada mas itu, alhamdulillah, dia lebih soleh, dia lebih pinter, dia lebih. Jadi kalau ada orang datang, kok orang itu lebih baik, dia merasa alhamdulillah, senang. Nah, ini merupakan tanda yang ketiga, insya Allah dia ikhlas. Berarti Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita melihat ada orang lain yang lebih baik dari kita, kok kita merasa ora seneng? Waduh,
malah ada dia nyaingi saya dan lain sebagainya. Berarti ini ikhlasnya perlu diperbaiki, Pak. Berarti ikhlasnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus diperbaiki dia. Karena normalnya, karena hati yang normal itu adalah kalau melihat orang lain lebih baik, dia akan merasa senang. Dan ini berat banget, Pak ya. Keikhlasan ini luar biasa. Contoh, Pak ya, contoh. Di dalam sebuah kelompok bekerja di kantor atau di mana begitu bareng-bareng temannya, temannya naik jabatan, kan begitu, Pak. Nah, kalau kita nggak seneng kan berarti kita iri. Begitu juga di kampus, para dosen di sekolah, para guru-guru itu. Contoh, Pak ya, di kampus atau di pondok pesantren, di lembaga pendidikan, ternyata ada guru baru datang ke situ. Ternyata titelnya lebih tinggi, dia lebih pinter, dia lebih bagus. Nah, kalau dia merasa nggak suka, berarti ini ada sesuatu dalam hatinya, Pak. Waduh, saingan datang. Saya baru S1, dia sudah S3. Waduh. Nah, kalau dia bilang aduh-aduh, berarti dia itu ada sesuatu dalam hatinya, berarti ada kecemburuan, ada iri. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu membagi rizki semaunya Allah Subhanahu wa taala. Itu dibuat Allah tinggi, dibuat Allah besar, dibuat Allah sedang, dibuat Allah gendut, dibuat Allah kurus, dibuat Allah sugih, dibuat Allah kaya, dibuat Allah nggak punya, dibuat Allah sedang dan lain sebagainya. Itu kan suka-suka Allah. Dan wajib bagi kita untuk menerima. Dan tidak boleh kita protes kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah suka-suka. Contoh di dalam masjid, Pak ya, dalam masjid. Kita sholatnya biasa. Ada yang ada tetangga kita sholatnya lebih rajin, kemudian zikirnya lebih rajin, mau ke masjidnya lebih rajin, kemudian kok kita nggak seneng, berarti kita ini nggak ikhlas. Berarti keikhlasan kita perlu diperbaiki. Ini adalah tanda yang ketiga. Tanda keikhlasan yang keempat itu adalah jika kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita selalu mencari saksi. Siapa yang kita cari sebagai saksi dari amal soleh kita? Kita cari Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi saksi untuk amal ibadah kita. Maksudnya ketika kita beribadah, beramal soleh, sholat, puasa, zakat, sodako, bantu orang, dan lain sebagainya. Yang penting bagi kita adalah Allah lah yang menjadi saksi. Yang penting kalau Allah sudah menyaksikan, yang penting kalau Allah sudah melihat, sudah cukup. Tidak perlu mencari saksi dari manusia. Kadang-kadang kan nggak gitu, Pak. Kadang-kadang kita mau melakukan amal ibadah itu dadak ngenteni kancane. Rungono wong. Arep maca Quran iki ngenteni wong. Ya, Pak ya. Rungono wong. Ketika sudah ada temannya baru dia baca Quran. Tapi kalau orang yang penting Allah sudah menyaksikan, yang penting Allah sudah melihat, sudah cukup. Enggak perlu kita mencari manusia,
menjadi saksi terhadap amal soleh dan ibadah yang kita lakukan. Tidak perlu. Dalam surat An-Nisa ayat 79 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik wa arsalna lin-nasi rasulan wa kafa billahi syahida." Kebaikan yang datang kepada kita itu hakikatnya dari Allah. Musibah yang menimpa kita itu dikarenakan karena kelalaian kita. Wa arsalna lin-nasi rasula, dan Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul kepada manusia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah menjadi saksi. Cukuplah Allah menjadi saksi kalau Nabi Muhammad adalah utusannya. Cukuplah Allah menjadi saksi terhadap amal soleh dan ibadah yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Kemudian yang kelima, Pak, tanda keikhlasan yang kelima. Jika dia melakukan amal soleh yang sifatnya itu sunnah, dia berusaha untuk menyembunyikan. Dia berusaha supaya orang lain tidak melihatnya. Ini salah satu tanda, salah satu indikasi keikhlasan seseorang. Tapi apakah orang yang beramal soleh kemudian ditampakkan berarti tidak ikhlas? Tergantung niatnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 241 Allah berfirman, "In tubdus shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir." Jika kalian menampakkan, memamerkan sedekah kalian, itu baik. Jika niatnya tidak riya. Jika niatnya adalah memberi contoh kepada yang lain. Jadi ditampakkan amal solehnya supaya ditiru oleh orang lain. Itu kan termasuk mengajak, Pak, ya. Mengajak tapi tidak dengan omongan, mengajak tapi tidak dengan kata-kata, mengajak dengan perbuatan. Kalau niatnya supaya dicontoh orang, baik. Tapi jika kalian menyembunyikan amal soleh dan ibadah yang sifatnya sunnah, itu lebih baik bagi kalian. Sebab apa, Bapak Ibu saya hormati? Kalau amalan-amalan yang sunnah ini kita lakukan, kita berusaha supaya orang lain tidak tahu, insya Allah itu akan mendekatkan kita dan akan mempermudah kita untuk melaksanakannya dengan ikhlas lillahi ta'ala. Nah, jadi ini amalan-amalan yang sunnah, Pak, ya. Kalau amalan wajib tidak perlu berusaha untuk disembunyikan, tidak perlu. Sholat wajib nggak usah disembunyi-sembunyikan karena itu wajib. Biasanya kalau melaksanakan kewajiban yang wajib itu biasanya nggak terlalu banyak riaknya, karena yang wajib semuanya juga melakukan, kan wajib itu. Jadi nggak perlu riak. Zakat wajib, zakat fitri wajib, nggak usah disembunyi-sembunyikan, semuanya juga zakat, ya toh, Pak. Nah, gitu. Zakat fitri disembunyikan, ya. Berasnya digembol, kemudian kepalanya ditutup, nabrak, ya toh, Pak. Nah, kalau wajib nggak usah disembunyi-sembunyikan. Tapi kalau yang sunnah-sunnah ini, Pak, kalau disembunyikan itu lebih baik karena kita lebih aman dari riya dan kita insya Allah mudah untuk melaksanakannya ikhlas lillahi ta'ala. Seorang ulama, Pak, yaitu Imam Syafi'i.
Ini cerita dari muridnya, salah satu muridnya namanya Imam Rabi Al-Muradi. Nah, Imam Rabi Al-Muradi itu menceritakan apa yang diucapkan oleh gurunya, yaitu Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Wadittu annan nasa ta'allamu hadzal ilma ala alla yunsabu ilayya minhu syai'un. Imam Syafi'i itu Pak, ngarang buku agama itu banyak banget. Bahkan Imam Syafi'i itu adalah pencipta ilmu usul fikih. Dialah yang pertama kali menemukan ilmu usul fikih. Dan dia juga banyak menulis buku-buku agama Islam. Apa katanya Pak? Saya pengen umat Islam itu sudah mempelajari buku yang saya tulis. Tapi kalau bisa mereka tidak usah menghubungkan bahwa buku ini adalah karanganku. Jadi dia kepengen itu namanya nggak disebut gitu loh Pak. Orang-orang Islam yang mempelajari bukunya itu kalau bisa nggak usah diomongkan kalau buku ini adalah karyanya Imam Syafi'i. Kemudian tanda keikhlasan yang keenam, Bapak Ibu saya hormati. Tanda keikhlasan yang keenam adalah dia merasa kalau dirinya belum ikhlas. Dia merasa, dia selalu khawatir, aku iki ikhlas apa ora ya Allah? Ya Allah, saya ini sudah ikhlas apa belum? Jadi dia merasa belum ikhlas, Pak. Karena seorang ulama yang bernama Imam As-Susi, beliau mengatakan, al-ikhlasu faqdu ru'yatil ikhlas. Fa inna man syahada fi ikhlasihil ikhlas faqad ihtaja ikhlasuhu ilal ikhlas. Tanda keikhlasan adalah dia merasa dirinya belum ikhlas. Dia merasa khawatir, aku iki belum ikhlas. Barang siapa yang yakin, barang siapa yang berani bersaksi bahwa dia telah ikhlas, berarti keikhlasannya itu harus dibenahi, harus diperbaiki. Sebab tanda orang ikhlas itu dia merasa khawatir, ya Allah, aku ini ikhlas. Dia merasa khawatir, Pak. Jangan-jangan aku ini tidak ikhlas. Sehingga dia merasa untuk selalu ikhlas, memperbaiki ikhlas, berusaha untuk menyempurnakan keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah termasuk tanda-tanda hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang beriman. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 61 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innalladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan percaya kepada tanda-tanda ayat-ayat suci Al-Quran, dan orang-orang yang tidak mensekutukan Allah, dan orang yang jika dia bersedekah, jika dia melakukan amal ibadah dan amal soleh, maka hatinya selalu ada kekhawatiran dari riya, dari tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita melakukan amal soleh, membantu orang, sholat, zakat, dan lain sebagainya, kok dalam hati kita ini Pak ada kekhawatiran, jangan-jangan aku ini nggak ikhlas, jangan-jangan aku ini nggak ikhlas. Dia khawatir kalau nggak ikhlas. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan itulah tanda-tanda orang yang selalu ingin
bersegera cepat-cepat melaksanakan kebaikan, dan tanda orang yang selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Justru tanda-tanda orang kalau ikhlas itu adalah dia khawatir kalau tidak ikhlas. Dengan kekhawatiran itulah dia akan berusaha untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu yang saya hormati, tanda yang ke-7 adalah ketika dia beramal soleh, dia jauhkan diri dari mendapatkan keuntungan dunia. Dan ini dikatakan oleh Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Dia mengatakan, kullu hadzin min khududid dunya tastarihu ilaihi nafsu wa tamilu wa yamilu ilaihi alqalbu qalla aw kathura idza tatarraqa ilal amali tukaddiru bihi safwahu wa zala bihi ikhlasuhu. Ketika seseorang itu melakukan amal soleh, ibadah, apapun bentuk ibadah itu, kok di dalam hatinya ingin mendapatkan keuntungan dunia, berarti itu niat untuk mendapatkan keuntungan dunia itulah yang memperkeruh, merusak keikhlasan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh Pak ya, ada orang usul, bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begini. Ternyata usulan-usulan itu dia ingin mendapatkan keuntungan. Nah, berarti bukan ikhlas. Gitu Pak ya. Gimana kalau nanti sholat idnya begini, gimana nanti kalau ini, gimana nanti ini, gimana kalau nanti tarawihnya begini, gimana kalau ternyata niatnya supaya dia dapat keuntungan. Biar dia ngimami, biar dia banyak dapat jadwal imam banyak, atau supaya dia nanti dapat amplop banyak, supaya nanti dia dapat ini, supaya dia terkenal, supaya dia apa. Kalau itu Pak, dari keuntungan dunia yang ada dalam hatinya ketika dia melakukan amal soleh, itu bisa merusak keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu saja Bapak Ibu yang saya hormati.